Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada permulaan khutbah kali ini, mari kita senantiasa untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah yang telah Allah berikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan ini adalah nikmat terbesar. Mari kita laksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan yang temanya adalah 5 kunci sukses kehidupan seorang muslim. Daripada itu, khatib mengawali dengan sebuah ungkapan ataupun pertanyaan, yaitu siapakah orang yang kita anggap mendapatkan kesuksesannya. Maka tentu dalam pikiran kita, dalam pandangan manusia biasa, dan sering kita menilai adalah hanya sebatas duniawi, maka kita menjawab adalah orang-orang yang sukses dalam pandangan kita adalah orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mendapatkan uang yang berlimpah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dia bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap harinya bersama istri, keluarga dan anak-anaknya. Orang yang memiliki mobil yang banyak sekali, orang yang memiliki makanan yang enak-enak yang cukup, bahkan bisa dibilang dia tabzir, yaitu membuang-buang makanan. Orang yang memiliki jabatan yang tinggi, jabatan yang populer, orang yang memiliki rumah yang banyak yang bertingkat-tingkat. Dan juga mungkin sekarang yang lagi viral adalah orang-orang yang memiliki follower, pengikut dari media sosialnya, entah itu dari YouTube atau Instagram dan lain sebagainya. Maka hal ini ketika kita menilai apakah benar atau salah, tentu tidak salah dalam pandangan kita di dunia. Karena memang pandangan kita dunia adalah sebuah kesuksesan
yang dapat dicapai oleh seseorang yang dia cita-citakan. Ketika kita melihat sebuah sekolah atau sebuah yayasan ataupun masjid memiliki sebuah visi dan misi, ketika visi dan misinya dapat dia capai, maka tentu hal itulah dia mendapatkan kesuksesan apa yang dia inginkan. Maka seseorang pun tentu apa yang dia cita-citakan di dalam kehidupan dunia ini, dan itu dapat dia capai, dapat dia raih, maka tentu dia adalah orang yang sukses. Tetapi pertanyaan kembali kita sampaikan, ketika hanya sebatas pandangan kita duniawi, maka bagaimana para nabi dan rasul? Kita ungkapkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah siang dan malam, bahkan berdakwah kepada umatnya dalam sebuah riwayat selama 950 tahun. Tetapi pengikutnya tidak lebih dari 80 pengikut. Bahkan dilihat dari bagian-bagian pengikutnya 70 pengikut dari luar keluarganya, dan ditambah dengan 8 anggota keluarganya yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dengan selama itu berdakwah kepada umatnya, mengajak untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Ta'ala, lalu kita bisa ungkapkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tidak mendapatkan kesuksesan dalam dakwahnya. Tentu hal ini dalam pandangan duniawi mungkin iya, tetapi bagaimana pandangan kita dengan ukhrawi? Tentu hal ini kita orang yang beriman, bahwa kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kemudian contoh-contoh yang lain dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwah beliau di kota Makkah? Ketika kita ungkapkan bahwa Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah, tentu kita bisa mengatakan tidak meraih kesuksesan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan di kota Madinah disitulah menjadi batu loncatan awal kesuksesan, awal kemenangan yang diraih oleh Nabi Muhammad SAW, sampai kita rasakan manisnya iman pada saat ini. Tetapi hal itu semua bahwa tidak sebatas dalam pandangan duniawi. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Umatnya tidak sebanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, tetapi tidak bisa kita katakan bahwa mereka gagal dalam berdakwah. Maka jamaah sekalian, ada kunci sukses agar kita semua mendapatkan meraih kesuksesan di dunia dan tentu akhirat yang kita inginkan. Maka daripada itu, ungkapan ataupun firman dari Allah Subhanahu wa taala yang khatib sampaikan di awal di surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Imam Syafi'i rahimakumullah berkomentar dalam keutamaan fadilah di surat Al-Asr ini. Beliau mengungkapkan sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya kecuali hanya surat Al-Asr ini, maka sungguh hal itu sudah mencukupi. Jamaah sekalian, keutamaan surat Al-Asr sangat penting dan sangat besar faedahnya. Maka ketika kita artikan wal 'asr, para ulama, para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wal 'asr dikatakan dan diartikan sebagai demi waktu asar. Dan juga ada yang mengungkapkan adalah demi masa. Maka kedua-duanya adalah benar. Tentu ini dalam ungkapan-ungkapan firman Allah ketika diawali dengan kata sumpah wal 'asr,
wasyams itu memiliki faidah ataupun kalam-kalam yang sangat penting untuk dapat kita pahami. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka tentu hal penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, karena dalam kaidah-kaidah ataupun ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran, ada al-insan, ada al-jin, ada al-ins, ada al-mu'minun, ada al-kafirun. Tetapi ungkapan di sini Allah mengungkapkan dengan kalimat yang am, yaitu al-insan, mencakup orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Maka sesungguhnya manusia berpotensi dalam kerugian. Maka kerugian ini menjadi lawan kata daripada kesuksesan. Illal ladzina amanu. Maka di situ ada kalimat istisna, yaitu pengecualian. Kecuali adalah orang-orang yang beriman. Maka kunci sukses yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan ini menjadi syarat mutlak dia mendapatkan ataupun dihargai ibadah-ibadahnya, diterima ibadah-ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat dia beriman. Kemudian Allah berikan motivasi, penghargaan, hadiah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Kehidupan yang baik secara umum, Allah akan berikan ketenangan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan kepada orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu yang kedua adalah berbuat baik ataupun beramal soleh. Maka sebuah keniscayaan ketika hanya beriman tetapi dia tidak melakukan amal kebaikan, ini adalah sebuah ungkapan yang sangat-sangat bohong. Maka daripada itu, ketika seorang beriman, maka tentu harus melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Maka itulah hakikat daripada orang yang beriman. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu berjamaah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Ungkapan dari firman Allah tawasau, dalam bahasa Arab ini ungkapan adalah dari wazan at-tafa'ul yang maknanya adalah lil musyarakah, yang bermakna adalah jamaah, saling mengerjakan, saling menasehati. Seseorang menasehati kepada orang lain. Ketika ada seorang mukmin yang ingin hidupnya sendiri, maka tentu dia bukan seorang mukmin yang benar, karena tidak melakukan perintah Allah tawasau, yaitu saling menasehati. Menasehati di dalam kebenaran, yaitu dalam sebuah komunitas, dalam sebuah RT, RW, kelurahan, desa, maupun yang lebih luas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu tawasau bil haq, yaitu menasihati dalam kebenaran, mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentu ketika ada sebuah komunitas di antara kita yang melakukan perbuatan yang melanggar larangan Allah, maka ketika azab turun, kita pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting, jamaah sekalian, kita saling menasehati saudara-saudara kita. Ketika kita dinasehati, maka tentu kita ungkapkan dengan rasa syukur. Ada orang yang peduli dengan kita semua. Ada orang yang ingin mengajak tangan kita untuk kepada rahmat Allah, kekasih sayang Allah.
dan tentu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah tawasau bis sabri, yaitu saling menasehati di dalam kesabaran. Dan kesabaran ini tentu sangat luas dan sangat tidak terbatas. Ketika ada ungkapan sabar ada batasannya, maka itu bukan berarti sabar. Bagaimana para nabi dan rasul mengaplikasikan, menggambarkan, mencontohkan kesabarannya kepada kita semua. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam bersabar dengan cacian, makian, dengan hinaan dari kaumnya. Dan kita semua sebagai seorang yang beriman, tentu kita tidak akan mungkin diberikan segala kesusahan. Tetapi itu semua adalah kita akan ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, 5 kunci kesuksesan ini mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, menjalankan, sehingga kita layak mendapatkan titel orang yang sukses di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istiqomah, terus-menerus melakukan kebaikan, kebajikan, dalam keimanan, kebaikan, kebersamaan, kebenaran dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatuh fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.